Bagaimana mekanisme nyeri nosiseptif ya? Di sini patofisiologi dari nyeri sendiri dimulai dari stimulasi nyeri atau transduksi. Sebagian besar jaringan dan organ dalam tubuh manusia diinervasi reseptor khusus nyeri yang dinamakan nosiseptor. Nosiseptor ini berhubungan dengan syaraf aferen primer dan berujung di medula spinalis. Nosiseptor ini terdapat pada struktur somatik maupun visceral. Proses transduksi atau stimulasi dimulai ketika suatu stimuli berupa kimiawi, mekanik, panas maupun cedera yang datang itu diubah menjadi sinyal elektrik pada reseptor di perifer. Mediator kimiawi akan dilepaskan ya ketika adanya kerusakan jaringan. Mediator-mediator kimiawi itu berupa histamin, bradikinin, serotonin, prostaglandin, dan substansi P yang dapat mengaktifkan atau meningkatkan sensitivitas dari nosiseptor tersebut. Kemudian nyeri di sini dilanjutkan dengan proses transmisi ya. Transmisi itu berupa penghantaran ya, transmisi. Jadi sinyal elektrik yang diperoleh pada saat tadi adanya stimuli yang datang tersebut berupa kimiawi atau mekanik. Kemudian sinyal elektrik tersebut ditransmisikan menuju sepanjang membran sel syaraf aferen primer. Nah, sel syaraf aferen primer itu terdiri dari dua macam serabut ya, serabut A delta fiber bermielin dan serabut C. Stimulus tadi itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan permeabilitas pada membran sel, membuka kanal natrium yang ada di sepanjang akson, kemudian menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi ini diperlukan dalam transmisi impuls saraf, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Impuls saraf akan diantarkan menuju ke korda spinal atau medula spinalis ya melalui dua jenis syaraf aferen primer yang berupa serabut A delta fiber dan serabut C fiber. Di sini serabut A delta fiber bertanggung jawab terhadap penerusan sinyal yang cepat yang berkaitan dengan stimulus termal dan mekanik. Serabut A ini akan melepaskan asam amino eksitatorik yaitu glutamat yang akan mengaktifkan reseptor AMPA di dorsal horn saraf. Transmisi sinyal melalui serabut delta fiber ini menghasilkan sensasi nyeri yang tajam atau menusuk yang merupakan alarm bagi seseorang terhadap adanya cedera atau kerusakan jaringan, sehingga disebut dengan first pain, yang mana nyerinya terasa tajam. Sedangkan pada serabut C berespon terhadap stimulus mekanik, stimulus panas maupun stimulus kimiawi, dan menghantarkan sinyal nyeri ke korda spinal dengan kecepatan yang lebih kecil daripada serabut A. Pada serabut C ini berujung di dorsal horn pada korda spinal, melepaskan asam amino eksitatorik glutamat dan aspartat. Pada serabut C juga melepaskan senyawa peptida seperti substansi P, neurokinin A,
somatostatin, galanin, dan CGRP atau calcitonin gene related peptide. Transmisi sinyal melalui serabut C ini akan menghasilkan nyeri yang tumpul, panas, dan menyebar, sehingga disebut dengan second pain karena dirasakan setelah sensasi nyeri yang pertama. Jadi sekali reseptor pada dorsal horn itu teraktivasi, maka sinyal elektrik akan diteruskan lagi menuju ke talamus melalui saluran spinotalamus. Dari talamus nanti sinyal akan dikirim ke korteks dan bagian lainnya di otak ya, yang bertugas memproses dan menginterpretasikan sinyal. Setelah proses transmisi, berikutnya proses modulasi ya. Modulasi itu berupa perubahan sinyal ya, sebelum diinterpretasikan sinyal tersebut. Jadi tubuh itu akan memodulasi nyeri lewat sejumlah proses yang sangat kompleks ya. Syaraf dari talamus dan batang otak itu akan melepaskan berbagai neurotransmitter inhibitor seperti norepinefrin, serotonin, GABA, endorfin, substansi P pada serabut syaraf aferen primer. Kemudian setelah dimodulasi, rasa nyeri itu akan dipersepsikan. Jadi persepsi itu merupakan kesadaran akan rasa nyeri yang merupakan hasil akhir dari rangkaian penghantaran impuls tersebut. Nah, persepsi nyeri di sini tidak hanya meliputi proses nosiseptif tetapi merupakan respon fisiologis dan emosi yang akan dirasakan oleh seseorang. Nah, setelah sampai di otak, maka nyeri ini akan dirasakan secara sadar ya, sehingga menimbulkan respon seperti berkata aduh.